Bersemangat pagi. Jangan ada di antara kita yang tidak bersemangat ya, satupun. Karena kita ini memang berbeda, karena kita ini benihnya benih sorgawi. Jadi saya berharap Bapak Ibu, apapun aktivitas kita, mungkin Bapak Ibu sambil bersiap-siap, ada yang sambil di jalan, ataupun ada di kereta, atau yang di mobil, ataupun dalam perjalanan, tetap bersemangat mendengarkan firman karena kita hidup hanya karena firman Allah. Nah, saya tetap akan sharing mengenai eh, living ataupun eh, berjalan dalam godliness, kesalehan Tuhan. Dan dalam minggu ini kita bicara tentang menjadi eh, memiliki karakter seperti Kristus. Dan secara spesifik saya akan menyampaikan karakter saksi Kristus. Bagaimana kita dipanggil untuk menjadi saksi, Bapak Ibu. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang boleh puas ketika kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, lalu kita diberkati, lalu kita nggak berbuat apa-apa. Tidak ada satupun di antara kita yang boleh terjebak dalam hal yang demikian. Karena banyak orang Kristen berpikir, ya udah saya udah selamat, ya seadanya aja lah. Kekristenan itu nggak usah berlebih-lebihan lah, biasa-biasa aja gitu kan. Kita sering mendengar ini, udahlah kan kita udah selamat. Tapi hari ini saya mau membawa kita kepada pengertian bahwa orang Kristen itu dipanggil untuk bersaksi. Karena kita buka dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Ya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ah, saya suka nih ya. Tadi dibuang, tidak mungkin dibuang dan tidak mungkin diinjak. Ayat 14, tidak mungkin tersembunyi. Lalu ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Bapak Ibu, saya percaya kita tahu betul ayat ini. Ya, bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya. Ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Ya, dalam pembacaan-pembacaan kita tadi memberitahukan ataupun memotivasi kepada kita, kita harus memiliki karakter saksi Kristus. Dari mana kita dapatkan ini Bapak Ibu? Dari Kristus sendiri. Karena dia yang mengutus kita. Dan waktu Yesus ada di muka bumi ini, dia selalu bersaksi tentang Bapa yang mengutus dia. Ya, Bapa, bagaimana Bapa mengutus dia dan bersaksi tentang kerajaan sorga. Hal yang sama juga harus kita miliki. Karakter saksi Kristus. Pak, Bu, berapa banyak kita sudah bersaksi dalam hidup kita? Nah, kalau saya mundur lagi Bapak Ibu, kata karakter itu adalah adalah bicara tentang hal yang fundamental dan hal yang penting dalam kekristenan kita. Dan karakter itu adalah siapa kita yang sesungguhnya. Karakter itu adalah siapa diri kita. Itu sebabnya ada sebuah pernyataan yang berkata, karakter membawa engkau naik tinggi ke atas, karisma membawa engkau naik tinggi ke atas, tetapi karakter yang membuat engkau tetap berada di sana. Ya, jadi karakter apa? Karakter saksi Kristus. Dan kemarin saya udah bahas dalam ibadah kita di KGC Jakarta, karakter itu dimulai dari apa? Pikiran.
apa yang kita tanam dalam pikiran kita, itu yang akan menghasilkan nanti karakter kita. Karena statementnya berkata begini, menabur pikiran, menuai perkataan. Bapak Ibu, minggu lalu saya juga udah menyampaikan firman Tuhan, ya. Apa yang menjadi sumber dalam kehidupan kita melalui mata, melalui pikir, melalui pendengaran, dan siapa sahabat-sahabat kita. Itu menentukan karakter kita. Karena siapa sahabat-sahabat kita, itu menentukan apa yang kita taruh dalam pikiran kita. Karena apa yang kita lihat dengan mata kita, itu juga menentukan apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Karena apa yang kita dengar, itu juga menentukan pikiran, isi dalam pikiran kita. Nah itu sebabnya menabur pikiran, menuai perkataan. Kita tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak pernah kita dengar, Bapak Ibu. Nggak mungkin. Ataupun kita tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita eh, ya itu sumbernya, Bapak Ibu. Dan kalau saya tahu informasi mengenai sesuatu, itulah yang akan saya perkatakan. Nah, jadi Bapak Ibu, perlu kita mengerti karakter itu timbul dari mana? Apa yang kita pikirkan dan kita menuai perkataan, menabur perkataan, menuai tindakan, menabur tindakan, menuai karakter ataupun masa depan. Jadi hidup kita hari ini ternyata ditentukan oleh apa yang kita taruh dalam pikiran kita sampai kepada karakter masa depan kita. Nah itu sebabnya karakter saksi Kristus itu tidak akan pernah ada dalam hidup kita kalau kita tidak pernah menabur firman dalam hidup kita. Karena Alkitab bilang gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Kristus. Jadi waktu kita malas mendengarkan firman, waktu kita malas dan tidak mau ataupun jenuh mendengarkan firman, itu menyebabkan karakter kita nggak punya masa depan. Tapi waktu kita memiliki haus dan lapar akan firman Allah, Bapak Ibu, maka kita akan memiliki karakter Kristus. Katakan amin. Kemarin kita mendengar di KJC Jakarta ibadah yang pertama disampaikan mengenai tentang eh, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai Tuhan. Wih, banyak kali kita berpikir haus itu bicara tentang rusa itu haus karena memang kehausan Bapak Ibu. Tapi dalam sebuah pengertian lain dalam Alkitab dan dalam pengalaman ternyata rusa itu haus akan air Bapak Ibu. Ketika dia dikejar-kejar, ketika dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, ketika dia dikejar, diburu oleh yang memburu, rusa dijadikan mangsa oleh pemangsa, maka rusa itu larinya cari air Bapak Ibu. Kenapa dia cari air? Karena ternyata waktu dia ketemu dengan air, maka rusa itu akan menyelam, Bapak Ibu. Dia akan masuk dalam air, dia menyelam, dia cuma sedikit aja mungkin eh, hidungnya yang kelihatan di permukaan. Dan waktu dia keluar, maka bau keringatnya, bau rusanya itu sudah hilang. Sehingga kalau ada pemburu yang membawa anjing untuk berburu rusa, maka penciumannya nggak akan bisa lagi mencium jejak daripada rusa itu, Bapak Ibu. Nah jadi saya menangkap sebuah kebenaran, waktu kita haus akan firman, kita haus dan kita menyelam dalam firman, kita tenggelam dalam firman Bapak Ibu. Kita seperti dibaptis dalam firman, kalau saya pinjam bahasa ini, maka bau kita bukan lagi bau dunia, tapi bau kita adalah bau kerajaan sorga. Katakan amin. Nah itu sebabnya kalau kita mau memiliki karakter saksi Kristus, berkarakter seperti Kristus, mempertunjukkan karakter Kristus, kita perlu tenggelam dalam firman. Kita harus ada dalam kasih Tuhan yang sempurna, yaitu firman Allah. Katakan amin. Tenggelam Bapak Ibu. Kalau tanpa itu tidak mungkin. Makanya Alkitab bilang sama kita, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita menjadi serupa dengan dunia ini karena apa? Karena apa yang kita taruh dalam pikiran kita. Kita nggak tenggelam dalam firman. Kita menaruh terlalu banyak friksi-friksi dan memasukkan itu sumber-sumber yang nggak penting dalam hidup kita melalui pikiran kita.
Nah, jadi karakter saksi Kristus hanya bisa kita dapatkan kalau kita tenggelam dalam firman. Maka kita akan dibersihkan, kita akan dibaharui, kita akan bangkit sebagai orang-orang yang menjadi saksi Kristus. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau tiap hari kita mendengarkan firman, kita bisa melihat bahwa firman itu terlalu kaya, Bapak Ibu. Kalau saya waktu membaca firman, saya betul-betul mengerti firman itu adalah Kristus. Kenapa? Tidak terselami. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Satu ayat saja. Kalau itu firman Tuhan menyembuhkan kita, Bapak Ibu. Karena firman itu adalah Kristus. Tapi banyak orang menolak firman. Banyak orang mengabaikan firman. Banyak orang merendahkan firman. Tapi saya mengerti, Bapak Ibu. Mari kita mengerti. Firman itu adalah Kristus. Tenggelam dalam firman. Anda akan memiliki karakter saksi Kristus. Ya, saya sangat-sangat percaya tidak ada satu firman Tuhan yang gagal. Satu iota pun tidak akan diizinkan untuk gagal. Kenapa? Karena firman itu adalah Kristus. Saudara, tepuk tangan untuk Kristus, untuk firman Allah. Ya, nah saya lanjutkan. Untuk menjadi saksi Kristus tentu tidak cukup hanya dengan modal kelihayan berkata-kata. Pak Bu, pendeta-pendeta ataupun pelayan-pelayan hari-hari ini belajarnya apa? Belajarnya apa itu yang disebut public speaking. Ya, boleh Bapak Ibu, saya tidak bilang public speaking itu berdosa. Tapi banyak orang hanya pintar berkata-kata tapi tidak pintar untuk melakukan. Itu sebabnya saya sebagai gembala, sebagai pendeta terus menjaga hidup, bahkan menjaga mimbar di gereja kita. Saya nggak mau lihat orang yang pintar bicara, Bapak Ibu. Saya mau melihat dan kita mau melihat orang yang pintar dan taat untuk melakukan firman Allah. Berkarakter seperti Kristus. Tinggal tenggelam dalam firman. Katakan amin. Sebab kalau mau cari yang pintar ngomong banyak Bapak Ibu. Tapi apa ujung-ujungnya? Ya udah mencari keuntungan diri sendiri. Bukankah ini yang dikatakan oleh firman Tuhan? Di mana ada iri hati, keserakahan, dan mementingkan diri sendiri. Di situ pasti muncul dan timbul. Di sana akan ada kekacauan. Di sana pasti akan ada segala macam perbuatan jahat. Jadi bukan cuma modal modal pintar. Makanya saya nggak terganggu Bapak Ibu dengan orang-orang yang berusaha untuk ini, berusaha untuk ini. Saya nggak terganggu dengan itu. Saya terganggu dan saya mau dipengaruhi oleh orang-orang yang tinggal tenggelam dalam firman. Karena saya merasa saya harus bisa belajar dari orang ini. Kalau ada orang-orang yang cuma banyak ngomong gitu ya, mau ini, membangun ini, bikin itu. Waduh, tapi hidupnya nggak sesuai firman. Bukan saya ini ya, bukan iri enggak. Tapi lebih kepada ya udahlah itu urusanmu. Kalau kamu dinasihatin nggak mau, udah nggak apa-apa. Itu urusanmu. Urusan saya adalah apa? Tenggelam dalam firman. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Ayo seperti rusa yang haus, rindu akan aliran air, rindu untuk tenggelam dalam firman. Itu kita Bapak Ibu. Jadi selain harus memiliki persekutuan dengan Kristus, kita semua harus memiliki karakter seperti Kristus agar dapat menjadi saksi Tuhan yang efektif. Amin, Bapak Ibu. Kemarin saya bicara di ibadah KGC 2 dan kebetulan yang paling banyak hadir itu para pelayan, Bapak Ibu. Saya sampaikan ya. Dengan rendah hati tentunya, dengan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan kita semua gini. Banyak orang berpikir bahwa jadwal pelayanannya itu sudah melayani Tuhan. Pelayanan-pelayanan gereja, khotbah di gereja, main musik di gereja mana, terus worship leader ataupun song leader di gereja mana, jadi singers, itu pelayanan mereka hitung. Tapi saya dalam perenungan saya gini, ya, hari-hari ini kan kita tahu sebutan dengan yang namanya persembahan kasih. Di gereja memang dibuat halus. Tapi sebetulnya nggak ada bedanya juga dengan orang yang bekerja dapat upah. Saya masih menyaksikan, saya berdoa kita di KGP ini dan kita di GBI Rock dan kita juga Bapak Ibu yang ada di bergereja dimanapun yang ada di KGP ini nggak terjadi gitu ya. Tapi saya bilang gini, kalau kamu melayani, kemudian melayani di gereja 2 jam, ya ini 2 jam,
Dan mungkin ada latihan lah 1 jam jadi 3 jam. Lalu pulang-pulang pelayanan, kamu dapat persembahan kasih amplop. Lalu kamu bilang itu sudah melayani. Itu belum melayani. Karena belum ada korban di sana Bapak Ibu. Yang namanya melayani itu harus ada korban. Katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah jadi saya bilang gini. Security di Belesa ini. Saya tahu gajinya 1 hari. 8 jam bekerja. Dari pagi sampai sore. 100 sampai 200 ribu. Ya 100 sampai 200 ribu. Nah kita juga di gereja sama Bapak Ibu. Pendeta khotbah 30-45 menit. 20 kali lipat ataupun atau 10 kali lipat dari yang didapatkan oleh apa? Security. Jadi kalau kita berkata itu sudah melayani, kalau kita sudah berkata itu sudah berkorban untuk Tuhan, setelah kita selesai melayani, kemudian kita dapat persembahan kasih, apa bedanya kita dengan security Bapak Ibu? Saya hanya mau mempertegas hari ini gini, ayo miliki motivasi yang benar. Ada persembahan kasih ataupun tidak ada, kalau hatimu benar, itu engkau sudah melayani. Saya akan tetap melayani. Bukan karena apa yang saya dapat, tapi karena apa yang saya bisa beri untuk Tuhan. Itu melayani Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan menjadi memiliki karakter saksi Kristus. Karena Yesus pun datang ke dunia ini, Bapak Ibu. Dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Jadi kalau kita berkata kita melayani, kita memiliki karakter Kristus, tapi kita melayani hanya karena supaya kita dapat persembahan kasih, dapat amplop, kita belum melayani. Kita masih pekerja upahan. Ayo kita berubah. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya kemarin juga saya katakan kepada para pekerja dan pelayan-pelayan. Seringkali saya diundang di gereja-gereja. Bahkan waktu saya ada di Riau di mana-mana. Kemarin saya di Riau Pak Rahmat bilang gini. Katanya. Sebetulnya khotbah aja dulu di gereja besar. Nanti saya referensikan. Mereka pasti terima. Tapi saya bilang gini. Enggak. Saya itu datang ke sini untuk melayani perintisan kita. Di perintisan kita kan saya tidak mungkin mengharapkan apa-apa Bapak Ibu. Tapi saya berkata gini, ini ternyata terjadi dalam kehidupan Yesus. Murid-murid ngalamin ini Bapak Ibu. Apa yang emas dan perak aku nggak punya. Tapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Itu melayani Bapak Ibu. Bukan begini, setelah melayani, wah ada jam pelayanan. Setelah itu dapat persembahan kasih. Itu belum pelayanan Bapak Ibu. Ayo kita berubah. Supaya karakter kita seperti Kristus. Selain harus memiliki persekutuan dengan Kristus, kita harus memiliki karakter seperti Kristus agar dapat menjadi saksi yang efektif. Makanya kan saya selalu bilang sama pelayan-pelayan kita, tiap tahun kamu harus bawa jiwa buat Tuhan. Ya, minimal 1 lah. Kalau bisa 10, 1 bulan 1, 12. Pasti hati Tuhan disenangkan. Nah, kita gagal di sini Bapak Ibu ya. Itu sebabnya saya bersyukur kalau Tuhan izinkan kita untuk mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini. Ayo menjadi saksi Tuhan. Jangan menjadi pekerja upahan Bapak Ibu. Saya tidak mau jadi gembala upahan saya. Ada atau tidak ada janji. Saya mendengar ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa nama-nama orang-orang besar. Ya, ini saya bukan gosip, tapi saya menyampaikan ini yang terjadi di gereja-gereja Tuhan hari ini. Ada pendeta, ada pelayan-pelayan. Ketika diundang tanya dulu berapa persembahan kasihnya. Begitu. Dan dengan dalih begini. Oh kamu nggak menghargai Tuhan kalau begitu. Waduh saudara. Yesus datang untuk berkorban. Kita pun harus datang sebagai saksi Kristus. Untuk berkorban. Ya, Yesus bilang sama kita kok. Dia yang ngomong sama kita. Kamu mendapatkan, kamu nggak bayar apa-apa untuk keselamatanmu. Kamu mendapatkannya dengan cuma-cuma. Berikan juga dengan cuma-cuma. Nah, jadi kita bisa menjadi saksi dengan yang pertama menjaga rasa asin, nyala api. Kamu adalah garam dan terang dunia. Ya, kamu adalah garam katanya. Kalau garam itu udah tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Dibuang, diinjak orang. Kamu adalah terang. Jadi kita ini garam dan terang Bapak Ibu. Jaga rasa asinnya. Kalau udah nggak asin lagi, pakai apa lagi bisa diasinkan kalau garam udah nggak ada? Nggak ada Bapak Ibu. Ayo kita KJP, bertobat kita sama-sama. Kamu adalah nyala api. Ya,
Kalau apimu nggak bisa dirasakan lagi panasnya oleh orang lain. Orang lain nggak bisa melihat lagi terang dalam hidupmu. Ayo kita bertobat. Kita harus menjadi saksi. Kita bukan pekerja upahan. Ya, kita sudah mendapatkan keselamatan dengan cuma-cuma dan bagikan juga dengan cuma-cuma. Ya, Alkitab berkata, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Rasa asin dan nyala api ada di dalam bagian ini dimaksudkan Tuhan menggambarkan betapa berpengaruhnya kita atas dunia ini. Katakan amin Bapak Ibu. Kita ini punya eh, apa namanya? Kemarin Pak saudara artis yang ngingetin saya. Ya kita ini punya hak istimewa Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Dan karakter yang baik adalah identitas kita untuk bisa mempengaruhi dunia dengan kebenaran. Pada umumnya, dunia menolak Injil bukan karena kualitas Injilnya. Mereka belum tahu itu semua, Bapak Ibu. Memang mereka nggak kenal sama Yesus. Yang mereka kenal kita. Mereka menolak karena kelakuan kita yang tak selaras dengan Injil yang kita percayai. Ayo bertobat sama-sama, katakan amin Bapak Ibu. Ya, hidupi kebenaran, percayai firman Tuhan. Nah, itu sebabnya jaga rasa asin dan nyala api. Yang kedua dengan cepat, menyatakan perbuatan baik. Matius 5 ayat 16 tadi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin Bapak Ibu. Ayolah Bapak Ibu, apa yang kita punya? Layani Tuhan dengan apa yang kita punya. Emas dan perak aku nggak punya Bapak Ibu. Tapi apa yang ada pada aku kuberikan padamu. Dan mukjizat terjadi. Amin. Ya, emas dan perak aku nggak punya. Tapi Kristus yang ada padaku. Terang yang ada padaku. Kuberikan kepada dunia ini. Katakan amin Bapak Ibu. Ayo kita berbeda. Ya, kita ini punya hak istimewa. Dunia nggak tahu itu. Dunia nggak kenal itu. Dunia mengenal kita. Dan perbuatan baik apa yang kita sudah lakukan kepada dunia. Itu yang perlu kita pikirkan. Yang ketiga, saya kasih penjelasan sedikit. Dunia yang lelah ini penuh dengan banyaknya teori dan konsep. Tetapi kekurangan sentuhan kasih yang nyata. Karenanya kita mendapatkan kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan yang terlebih dahulu menyentuh kita. Ya, perbuatan-perbuatan kasih yang meskipun sederhana akan jauh lebih menyentuh daripada banyaknya teori. Jangan terlalu banyak berteori Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur pekerja-pekerja kita yang diutus di gunung-gunung, di pedalaman-pedalaman. Ada Pak Weli di sini, ada Ibu Mirna di sini. Itu belum terlalu pedalaman sih ya. Nanti satu hari masuk lagi ke pedalaman yang lain. Kemudian ada Pak Mangihut yang sedang mulai merintis di Pematang Siantar. Ayo, jangan berikan yang kita nggak punya. Makanya tadi malam saya masih ada di Ciawi Bapak Ibu ya, di daerah Bogor naik agak ke puncak. 1 jam lebih kami nyanyi-nyanyi tentang lagu-lagu Pentakosta lama. Dalam nama Yesus, dalam apa nyanyi. Para hamba-hamba Tuhan kumpul. Orang-orang yang udah tua-tua. 80-an tahun nyanyi sama-sama. Cerita tentang kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Dan semuanya menyimpulkan begini. Hanya Yesus saja yang nggak berubah. Ayo makanya kita gimana? Kita masih berubah Bapak Ibu. Kita perlu berubah. Dan berubahnya kemana? Ke arah Kristus. Supaya iman kita pun gak berubah. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Woi, kalau kita tahu ini menderitanya bukan karena nggak punya uang Bapak Ibu. Menderita, penderitaan yang kita alami. Kita kan diberi juga karunia untuk siap menderita Bapak Ibu. Penderitaan yang kita alami bukan apa? Karena kita berkorban. Bukan karena nggak punya. Tapi karena apa yang kita punya. Dengan berat hati aku memberikannya. Karena aku tahu itu yang Yesus lakukan untuk hidupku.
Kamu menerimanya dengan cuma-cuma dan berikan juga dengan cuma-cuma. Dan percayalah, Yesus tetap menyertai hidup kita semua. Ya, yang terakhir, yang ketiga, siap dimanapun Tuhan memanggil. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jika kita lihat ayat ini Bapak Ibu, kita mendapatkan prinsip bahwa pemberitaan Injil dimulai dari wilayah terdekat yang bisa dijangkau, lalu beranjak ke wilayah yang lebih luas. Bapak Ibu, nggak usah terlalu mikirin dunia yang jauh-jauh. Memang Tuhan bilang gini, sampai ke ujung-ujung bumi. Tapi kita harus memikirkan dulu orang-orang terdekat kita. Gereja-gereja terdekat kita. Mungkin mereka masih belum benar. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Injili mereka. Tunjukkan kasih kepada mereka. Ya, orang-orang di sekeliling kita yang terdekat. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, mertuamu, menantumu. Jadikan karakter Allah yang ada dalam hidupmu untuk bersaksi kepada mereka. Dari Yerusalem, Yudea, dari Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, dimanapun Tuhan menempatkan, identitas kita sebagai saksi tidak pernah hilang dan selalu melekat. Karena itu kita tetaplah bersaksi tentang kasih Kristus dimanapun kita berada. Doa saya, miliki karakter Kristus Bapak Ibu. Miliki karakter menginjil, miliki karakter seperti Kristus mentaat kepada Bapa di sorga. Waktu dalam keadaan apapun, Kristus cuma berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Miliki karakter ini Bapak Ibu. Waktu kita ngalamin apapun, kita lagi suka, kita lagi duka, kita lagi memperluas kerajaannya, apapun yang datang dalam hidup kita berkata gini, aku mau ikut Yesus, aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Dan kita tetap berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Mari kita berdoa. Demi nama Yesus Allah kami yang hidup, biarlah karakter Kristus ada pada kami. Kami tetap menjaga rasa asin nyala api dalam hidup kami. Menyatakan perbuatan baik, siap dimanapun Tuhan memanggil setiap kami. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu katakan amin.